Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa hidup dan kita boleh bersama-sama berjumpa di dalam kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat dan kita akan baca Yesaya 48 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat 12 sampai ayat 22. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah, siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan tetap berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini. Adalah orang yang berbahagia yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati mereka. Pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Kalau kita perhatikan dari ayat 12 sampai ayat 22, kita menemukan fakta bahwa yang pertama, bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Di ayat 12 berkata demikian. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa faktanya bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Di sini dikatakan khususnya di ayat yang ke-13, tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Jadi dengan kekuasaan Tuhan, Ia menciptakan langit dan bumi.
Dialah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dikatakan tangannya meletakkan dasar bumi dan tangan kanannya membentangkan langit. Dan ia menyebut satu persatu, bermunculanlah semua yang diciptakan. Ini memberikan kenyataan bagi kita bahwa kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, ya, kita adalah ciptaannya Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini yang menciptakan adalah Tuhan, termasuk saudara dan saya. Ya, ini adalah fakta. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Kalau kita perhatikan dalam peristiwa penciptaan, bahwa bumi dan segala isinya diciptakan lebih dahulu oleh Tuhan. Lalu kemudian pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Lalu kemudian Allah memberikan semua yang diciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-5 itu di bawah kekuasaan manusia. Manusia menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, dan Allah memberi perintah supaya manusia itu mengelola bumi dan segala isinya. Jadi harus dipahami bahwa kita ini hanyalah ciptaannya Tuhan, yang diciptakan Tuhan sedemikian rupa, dan Ia memberi otoritas kepada kita. Karena itu saudara dan saya harus memahami ini, dan semua yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk saudara dan saya, diciptakan Tuhan memiliki tujuan, yaitu supaya kita mempermuliakan Tuhan, dan kepada Tuhanlah kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini, ya. Jadi ini adalah fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah, coba kita lihat di ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan di ayat ini, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Garis bawahi kata penebusmu. Fakta yang kedua adalah bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan manusia, itu adalah Allah penebus kita. Bagaimana caranya Allah menebus kita? Kita ini sudah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi kemudian Allah menebus kita dari dosa dengan cara mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dengan cara mati di atas kayu salib. Ia menggantikan kita. Di atas kayu salib Ia tergantung, yang tadinya harusnya kita yang tergantung di sana. Namun karena kasih Tuhan, Yesus mau dan rela, ya, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita supaya kita diselamatkan. Dalam konteks ini, di dalam ayat yang ke-17 ini, bahwa umat Israel ditebus oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan Tuhan menyelamatkan mereka sepanjang perjalanan, baik dari tangan Firaun dan tentaranya, dan juga dari semua musuh-musuhnya dalam perjalanan. Bahkan Tuhan
memberikan kemenangan kepada umat Israel ketika mereka menghadapi orang-orang Kanaan, dan mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dan memberikan negeri yang kaya susu dan madunya itu kepada umat Israel dalam konteks ini. Tapi dalam konteks kita, yaitu dalam konteks perjanjian baru, bahwa Allah menebus kita melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia menebus kita dari dosa, dan kita telah diselamatkannya. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bersyukur bahwa Allah peduli atas kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan diberikannya itu kepada kita untuk kita kelola agar kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Ia memelihara kita sedemikian rupa hingga sampai saat ini. Ketika kita berdosa, Tuhan menyelamatkan kita dengan cara menebus kita dari dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Dan itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Luar biasa Tuhan kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Ini adalah fakta dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Dan Tuhan menghendaki bagi kita di ayatnya yang ke-18. Coba perhatikan ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan baik-baik, dalam ayat ini dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya kita sebagai ciptaannya Tuhan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus memperhatikan. Bukan hanya sekedar memperhatikan, tetapi kita harus tahu perintah-perintahnya Tuhan dan melakukan perintah itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya damai sejahtera kita mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Perhatikan baik-baik, ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau bicara tentang damai sejahtera, itu bicara tentang berkat Tuhan. Saudaraku, kita diberkati oleh Tuhan. Intinya adalah bahwa kita mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita di dalam seluruh apa yang kita kerjakan. Ya, Tuhan membuat berhasil. Ya, Tuhan memelihara kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Jikalau saudara dan saya memperhatikan dan melakukan perintah-perintahnya Tuhan, dan saya kira itu wajar gitu loh. Ya, kenapa wajar? Ya, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu syarat mutlak yang harus kita lakukan. Artinya, kita tidak bisa menuntut Tuhan memberkati kita jika kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi syarat agar Tuhan memberkati kehidupan kita, lakukan perintahnya. Kalau kita baca juga di dalam Ulangan 28, di sana dikatakan, ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, Musa mengatakan itu kepada umat Israel, dan itu merupakan perjanjian antara umat Israel dan dengan Tuhan dan juga dengan kita.
sebagai Israel rohani. Bahwa jikalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan memberkati. Sebaliknya, jikalau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan tidak bisa memberkati kita. Makanya di ayat 22 dikatakan demikian. Di ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tidak ada berkat Tuhan, ya, tidak ada kesembuhan, tidak ada pemulihan, tidak ada pemeliharaan, tidak ada perlindungan. Ingat baik-baik bahwa yang berkuasa melindungi kita, yang berkuasa menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini hanya Tuhan. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, bahkan uang atau harta yang kita miliki sebanyak apapun tidak akan sanggup untuk melindungi kita dari segala mara bahaya, khususnya di dalam masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, berlindunglah di bawah naungan kuasa Tuhan. Bukan di bawah uangmu, hartamu, kekuatanmu, kemampuanmu, kepintaranmu. Tetapi berlindunglah di bawah kuasa Tuhan karena hanya Ia yang sanggup menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Dia yang sanggup menyembuhkan kita. Dia yang sanggup memberkati pekerjaan kita. Dia yang sanggup memulihkan kita. Tidak ada yang lain. Karena Dia adalah Allah pencipta kita. Dia adalah penebus kita. Oleh karena itu bersandarlah di bawah, bernaunglah di bawah kasih dan kekuatan kuasa-Nya Tuhan, supaya saudara mengalami damai sejahtera. Bukan hanya saudara, tapi anak cucu kita. Coba perhatikan di ayatnya yang ke-19. Bahkan dikatakan di sini bukan hanya damai sejahtera, ya, di ayat 18 dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi damai sejahtera kita yang tidak pernah kering seperti sungai, dan kebahagiaan kita terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya apa? Mengalir terus. Ya. Tidak pernah berhenti. Ya. Itu firman Tuhan. Dan yang mengucapkan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya. Dan juga yang disampaikan hari ini buat saudara dan saya. Ya, kita mengalami damai sejahtera dan juga kita mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita, tapi keturunan kita. Ini tadi. Ya. Tapi keturunan kita, ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Artinya apa? Kita beranak cucu. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan, dan dikatakan ya keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Diberkati oleh Tuhan, dan itu kan menjadi realita kenyataan di dalam kehidupan bangsa Israel, dan juga menjadi realita di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan perintah-perintahnya Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Lalu kemudian dikatakan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak dilenyapkan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jikalau saudara melakukan perintahnya Tuhan, kita diberkati. Kemudian anak cucu kita juga diberkati. Luar biasa. Ya. Jadi hidup kita hari ini menentukan kehidupan anak cucu kita di masa yang akan datang.
Mereka akan diberkati kalau hari ini saudara dan saya melakukan perintah-perintahnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ayat 20 dikatakan, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Jadi Tuhan mengatakan, beritakan akan hal ini, sampaikan akan hal ini kepada orang lain supaya orang lain tahu. Ini firman Tuhan. Dan ini tugas saya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan ini kepada kita semua. Supaya saudara juga diberkati oleh Tuhan. Ya, dikatakan siarkan, kabarkan hal ini kepada orang lain. Ya. Bahkan dikatakan ayat 21, mereka tidak menderita haus. Kalau bicara tentang tidak menderita haus, itu berarti kan ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita haus itu berarti kita membutuhkan air. Berarti segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan, kita dan juga anak cucu kita. Keren. Oleh karena itu, perhatikanlah perintah-perintahnya Tuhan. Lakukanlah perintah-perintahnya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Jadi berkat Tuhan akan dicurahkan, pemeliharaan Tuhan akan diberikan bagi kita sekalipun kita berjalan di tempat-tempat yang tandus. Sekalipun situasi kondisi saat ini kita sulit karena pandemi COVID-19 ini, tetapi Tuhan tetap memelihara kita dalam situasi tersebut. Bayangkan saudara. Dan itu kan terbukti ketika bangsa Israel ada di padang gurun menuju tanah Kanaan. Mereka dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Mereka diberi makan dengan manna. Mereka diberi minum dari gunung batu. Mereka diberi makan daging burung puyuh. Tuhan membelah laut terberai supaya mereka dapat menyeberang. Bayangkan, Tuhan menghancurkan tembok Yeriko ketika memasuki tanah Kanaan itu. Dan mereka menang atas musuh-musuh mereka. Itu kan terbukti, saudaraku. Bukan hanya isapan jempol, bukan hanya sekedar ya dongeng atau mitos, tapi itu menjadi nyata. Dan ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita ini menyembah Allah yang sama. Ya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Pencipta langit dan bumi dan Allah yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang telah menebus kita. Dan dia adalah Allah yang berkuasa. Dan itu kan nyata dalam pelayanan Yesus nyata. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh, disembuhkan oleh Tuhan. Baca Alkitab, saudara. Di sana kita akan mendapatkan bagaimana Yesus melakukan pelayanan dengan kuasa. Bahkan ia bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi itu syaratnya hanya satu tadi. Seandainya kamu memperhatikan perintah-perintahku dan melakukan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu, kebahagiaanmu, pemeliharaan atas hidupmu, bukan hanya engkau tapi anak cucumu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah ini menjadi renungan bagi kita hari ini, agar kita melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Dan saya berdoa
Saudara semuanya, kiranya saudara memperhatikan perintahnya Tuhan dan melakukan perintahnya Tuhan di dalam kehidupanmu, supaya Tuhan berkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah berfirman bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati firman-Mu, supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan berjanji memberkati setiap orang yang memperhatikan perintah-perintah-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi kondisi sulit sekarang ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Sembuhkanlah kami yang sakit, pulihkan kesehatan tubuh jasmani kami. Bagi setiap kami yang bergumul di dalam kehidupannya, masalah keuangan pekerjaan, masalah keluarga anak, masalah suami istri, usaha, studi, apapun Tuhan yang saat ini kami kumpulkan, Engkau berfirman bahwa Engkau sanggup memberkati kami sekalipun kami berada di tanah yang tandus. Engkau sanggup memelihara kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup memulihkan kami, karena Engkau lebih besar dari segala pergumulan kami, dari segala masalah yang kami hadapi. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19. Tuhan, tolonglah kami. Sembuhkan mereka yang terinfeksi COVID-19. Pulihkan mereka. Baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang mereka alami, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika mereka memiliki pergumulan apapun, Tuhan jawab. Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Demi nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.